Shalom saudara-saudara, salam damai, salam kasih bagi kita dalam pertemuan renungan harian kita dengan tema besar kita selama 1 tahun, iman keluarga. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan, serta segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mempelajari mendengar firman Tuhan renungan. Berikan kami akal pikiran yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Hati Bapa. Ayat renungan di dalam Lukas 15 ayat 20 berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kita mau anak-anak kita tetap kuat, tetap taat, pengasih dan bersemangat untuk menuruti arahan-arahan kita, sementara mereka bertumbuh dan memperoleh kebebasan, besar kemungkinan mereka akan membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan sesuatu. Kadang-kadang dengan segala sesuatu yang kita telah ajarkan kepada mereka, anak terkadang pilihan keputusan yang jauh daripada apa yang kita pikirkan sebagai seorang bapak. Tidak ada yang lebih menghancurkan hati ibu bapa daripada melihat anak-anak mereka membelakangkan iman serta kepercayaan mereka dan melihat mereka menjalani kehidupan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan kepada mereka sejak zaman anak-anak, sejak dari anak-anak lagi. Pada masa yang sama, tidak ada yang membawa sukacita yang lebih besar kepada ibu bapak daripada melihat anak-anak mereka yang degil itu pulang kembali. Saudara-saudara, pastinya hati sebagai seorang ibu bapak menginginkan anak-anak dapat menuruti setiap firman, setiap perintah Tuhan dengan baik. Tetapi anak-anak terkadang memilih pilihan mengikut hati mereka dan membuatkan mereka jauh dari Tuhan, tersalah membuat pilihan. Tetapi hati seorang bapa pasti menantikan anak-anak itu akan kembali kepada Tuhan lagi. Anak-anak lebih berkemungkinan besar akan pulang kembali ke rumah jika mereka telah mengalami kasih tanpa syarat daripada ibu bapak mereka. Walaupun kita mungkin tidak suka dengan keputusan-keputusan yang mereka capai atau tidak bersetuju dengan pilihan-pilihan yang mereka buat, kita boleh memberikan mereka keyakinan bahwa tidak ada yang akan menghalang kita dari mengasihi mereka. Malahan sama seperti tidak ada yang boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ini berarti sebagai ibu, sebagai bapak, kita harus memperlihatkan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menerima kembali anak-anak yang mau kembali bersama dengan keluarga. Seperti apa yang Tuhan lakukan. Dia tidak pernah membiarkan anak-anak untuk terus jauh. Umat-umatnya terus jauh. Tetapi dia sentiasa apa? Dia sentiasa menantikan dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan daripada manusia. Perumpamaan tentang anak yang hilang mungkin salah satu daripada cerita yang paling diketahui dan paling disukai ramai sepanjang zaman. Tetapi ia lebih dari sekadar sebuah cerita yang indah. Ia adalah sebuah kiasan yang indah mengenai kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya.
Sementara kita cenderung untuk fokus pada pengampunan Bapa untuk anak lelakinya yang degil, kita seringkali terlepas pandang akan kasih dan pengampunan Bapa untuk anak lelakinya yang lebih tua. Secara reality, dia mengasihi kedua-dua anaknya. Anak-anak yang telah pergi meninggalkan dan anak yang tetap tinggal bersama. Dan setiap mereka dalam cara mereka sendiri gagal untuk mengasihi bapa mereka, anak yang lebih muda, dengan meminta bahagian warisannya, pada dasarnya menyatakan kehendak agar bapaknya cepat mati. Anak yang lebih tua dengan roh yang marah dan tidak mengampuni, tidak menyadari betapa pemurahnya bapaknya terhadapnya sepanjang hayat. Anak lelaki yang lebih muda, walaupun dia mementingkan diri, menerima kemurahan tawaran kasih dan pengampunan dari bapaknya. Sementara anak yang lebih tua berasa diri benar menolak kasih bapa. Tetapi saudara-saudara, kedua-dua anak ini tetap diterima oleh bapaknya. Begitulah Tuhan. Seorang yang tetap taat kepadanya dan seorang lagi yang tidak taat kepadanya, tetap juga Tuhan terima dengan kasih. Tuhan tidak pernah membuat perbezaan antara manusia, tetapi Dia mau supaya manusia itu kembali dengan senang hati kepada Tuhan. Bapak sangat sukar untuk menjadi seorang ibu dan bapak. Bantu kami untuk mempercayakan anak-anak kami kepadamu. Bantu kami untuk mengasihi mereka tanpa syarat. Dan terima kasih untuk kemurahan kasih dan pengampunan-Mu terhadap kami. Bantu kami untuk menjadi pemurah dengan kasih dan pengampunan kami kepada anak-anak kami seperti Engkau. Inilah firman Tuhan mengajar kepada kita memiliki hati Bapa. Tetap ada kasih saudara, pada keluarga, kepada kita diberkati firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa Bapa di surga terbuka untuk menerima semua umat-umatnya yang taat dan juga yang tidak taat. Tuhan masih menerima untuk kembali kepada-Mu. Si Bapa, nasihat-Mu ini saat ini serahkan diri kami kepada Engkau di dalam nama Yesus. Amin.